semua, selamat datang di program Beyond Creation, cerita di balik karya bersama saya Denlita. Program ini adalah program yang dibuat untuk mengulas seputar karya-karya yang pernah saya upload sebelumnya di channel Denli Britania atau Denlita. Kita akan membahas berbagai hal terkait sebuah lagu, mulai dari tema, lirik lagu, aransemen musik, hingga cerita-cerita menarik di balik kreasi lagu tersebut. Ada juga fakta-fakta trivial yang menurut saya seru dibagikan dengan teman-teman semua. Diharapkan dengan adanya program ini, teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi agar dapat berkarya dengan luar biasa. Teman-teman, di episode sebelumnya saya membahas cerita di balik karya lagu Guruku Selamanya. Dan seperti yang saya janjikan di episode tersebut, di episode kali ini kita akan membahas cerita di balik karya lagu Satukan Hati. Lagu ini pertama kali saya post di channel YouTube saya pada tanggal 18 April 2020. Teman-teman bisa cek bagi yang belum mendengar lagunya, dan bagi yang sudah mendengar lagunya silakan komen di bawah cerita gimana menurut teman-teman. Kita bisa diskusi apa yang teman-teman ingin tanyakan kepada saya, kita sharing bersama ya. Nah, tanpa memperpanjang pembukaan, ayo kita mulai. Hari esok memang tak selalu cerah, kehidupan ini tidaklah mudah. Namun jika kita tidak menyerah, segalanya akan menanti lebih indah. Seperti biasa, ini adalah representasi saya ketika awal membuka Beyond Creation terhadap sebuah karya, di mana saya menyampaikan bagian lirik yang menjadi favorit saya. Teman-teman bisa lihat liriknya, saya taruh di sebelah. Nah, ini dia, liriknya tidak terlalu susah teman-teman, sederhana, beritma, dan menurut saya gampang dimengerti ya. Semoga teman-teman yang pernah menyanyikannya atau pernah menyanyikan untuk orang lain, maknanya tersampaikan. Jadi kita mulai dari awal nih, paling atas ya. Kesedihan silih berganti, menjadikan bahagia itu berarti ya. Kemudian, kala Gunda datang menghampiri, ingatlah ini. Ingatlah ini adalah di bagian yang saya suka nih. Hari esok memang tak selalu cerah, kehidupan ini tidaklah mudah, namun jika kita tidak menyerah, segalanya akan menanti lebih indah. Kemudian refnya teman-teman, tak perlu ada yang ditakutkan karena kita tidak sendirian. Apapun dapat dilewati ketika kita satukan hati. Simpel ya, simpel banget ya. Nah, kira-kira apa sih yang ada di sini sebenarnya? Yang pertama ingin saya sampaikan di balik lirik lagu ini adalah bersyukur. Kadang-kadang orang ketika dia bahagia, terlalu bahagia gitu ya misalnya, lupa akan adanya kesedihan. Ketika sedih datang melanda hatinya, merindukan kebahagiaan itu dan kadang-kadang kecewa gitu. Kenapa sih hariku hari ini kok sedih seperti itu ya? Dan baru menyadari ternyata bahagia itu berarti. Apa itu artinya kita itu tidak boleh bersedih? Tidak teman-teman. Bersedih dan berbahagia itu adalah dua hal yang menjadi lumrah untuk dijalani. Jadi di lagu ini itu yang ingin disampaikan ya. Lumrah untuk dijalani artinya ketika kita tidak bersedih, kita tidak akan sadar betapa bahagianya kita, betapa berharganya sebuah kebahagiaan bagi kita. Lucu, ketika kita bahagia kadang-kadang kita nggak berpikir betapa berharganya kesedihan, kan jarang ya. Tapi ketika kita sedih, kita ingat betapa bahagianya waktu-waktu gembira kita, kan seperti itu. Tapi ingatlah, ketika kita bersedih itu bukan akhir, bukan sebuah akhir dari kehidupan ini, bukan sebuah masa untuk menyesali apa yang terjadi kepada kita. Karena memang pada dasarnya hari esok itu tidak selalu cerah. Teman-teman jalani kehidupan setiap hari kita lewati, tidak pernah menjamin besok tuh cerah-cerah lagi dan cerah. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang ada badai. Ya. Tapi kita selalu bersyukur, kenapa? Karena sampai hari ini sang mentari masih terbit. Kan begitu ya. Nah, artinya apa? Ketika kita merasa sedih, lalu kita ingat bahwa kebahagiaan itu begitu bermakna bagi kita, maka kita tidak boleh menyerah dan larut dalam kesedihan itu. Hari esok itu nggak pernah menjanjikan kecerahan yang abadi. Tetapi kalau kita tidak menyerah, anggaplah besok saya lewati hujan, tapi belum tentu besoknya lagi hujan lagi.
Karena seperti halnya hari esok tidak selalu cerah, hari esok tuh juga tidak akan selalu mendung, kan begitu ya. Itu maksud dari lagu ini. Selama kita tidak menyerah menjalani kehidupan ini, maka pasti akan ada hal indah yang menanti kita. Lalu di refnya teman-teman bisa lihat sendiri, itu bisa baca di liriknya, sederhana refnya. Tak perlu ada yang ditakutkan, karena kita tidak sendirian. Kemudian apapun dapat dilewati ketika kita satukan hati. Artinya gini, manusia itu nggak bisa hidup sendiri teman-teman. Kita butuh orang lain. Bagaimanapun kita senangnya soliter, kita tetap butuh orang kan. Simple aja lah. Sekarang saya bikin video. Kalau nggak ada teman-teman yang nonton, saya bikin video ngapain gitu kan. Nah itu contohnya yang sederhana gitu ya. Pasti karena saya tahu saya nggak sendirian ngomong di sini, makanya saya confident nih bisa ngomong ya. Biasanya kalau nggak ada yang nonton malah sesuka hati kan nggak bener juga ya. Pokoknya ya begitulah. Kemudian apapun bisa dilewati ketika kita satukan hati. Maksud satukan hati itu adalah saling mengerti. Ketika kita punya kesulitan, kita berbagi. Ketika ada yang kita bisa bantu, kita bantu. Maksudnya di situ. Ketika kita saling memahami, saling menolong, saling berbagi, maka apapun itu bisa dilewati sebenarnya. Konflik itu biasa. Ya, seperti sedih, senang itu biasa. Jadi maksud lagu ini adalah memberikan semangat agar tidak menyerah karena kita tuh tidak sendiri. Agar kita itu bisa melihat setiap titik terang, bagaimanapun gelapnya jalan yang kita lewati. Seperti itulah kira-kira ya teman-teman ya. Nah, wah saya kok kayak apa ini? Lagi motivasi apa lagi ngapain ya? Oke lah, kita lanjut ke aransemen musik. Jadi aransemen musiknya itu sebenarnya pada dasarnya itu piano doang. Tapi kemudian saya berterima kasih banget sama Bang Imam. Bang Imam ini pertama kali nawarin mau bikinin musik untuk lagu ini. Makanya makasih Bang. Saya baru ketemu dan saya baru tahu kalau Bang Imam ini adalah pelatih kami ketika saya masih SMA. Jadi waktu saya SMA saya ikut musik tradisional. Kemudian Bang Imam ini adalah pelatih kami gitu. Gak nyangka kan ketemu lagi. Makanya bukan kali pertama ketemu. Udah lama gak ketemu lagi gitu. Dan ya rancangannya musik dari Bang Imam ya seperti yang teman-teman bisa dengar di video. Kalau yang di background ini musiknya piano saja. Sepertinya saya mau bikin beda lagi. Karena saya juga ada yang saya bikin piano sendiri, nggak ada yang biolanya, nggak ada ininya ya, yang simple saja gitu. Tapi dua-duanya mantap, percaya teman-teman, dua-duanya mantap ya. Abis itu musik ya, musiknya tuh simple seperti itu. Terus ada sedikit cerita di balik lagu ini, dimana lagu ini pertama kali itu saya dapat nada pertamanya itu di dalam mimpi teman-teman. Jadi waktu itu di dalam mimpi saya dengar lagu ini. Teman-teman percaya nggak kayak gitu? Bisa loh. Jadi waktu saya bangun, daripada saya lupa gitu kan, waktu bangun itu udah yang paling jelas tuh yang refnya yang tak perlu ada yang ditakutkan karena kita tak sendirian. Bagian itu dari mimpi. Jadi waktu saya bangun, daripada saya lupa, saya rekam tuh. Nah akhirnya bisa jadi lagu. Dari mana mimpinya datang pun saya nggak tahu sih, tapi ke mimpi aja gitu. Ingat banget saya sebelum saya kerja gitu kan, daripada nanti saya lupa. Nah jadi itulah trivialnya yang menarik ya. Terus harapan saya untuk lagu ini, saya berharap siapapun yang mendengar lagu ini bisa mendapatkan kehangatan, bisa mendapatkan semangat, agar siapapun yang menyanyikannya juga nanti selain saya misalnya bisa menyampaikan ini kepada orang-orang yang mereka kasihi, kepada orang-orang yang ingin disemangati sama yang penyanyinya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, begitulah untuk Beyond Creation, cerita di balik karya lagu Satukan Hati. Gimana menurut teman-teman lagu ini? Salah satu favorit saya loh sebenarnya ya. Saya senang sama lagu ini kok.
Ini namanya karya sendiri ya harus disayangi dong, gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, ada pendapat yang ingin teman-teman bagikan, silakan teman-teman taruh di kolom komentar. Nanti di sana kita bisa sharing bersama ya. Untuk episode berikutnya di Beyond Creation, rencananya saya ingin mereview lagu apa lagi ya. Kalau nggak ada yang request, kayaknya saya mau mereview lagu Simfoniku untuk Indonesia. Jadi ditunggu saja teman-teman di episode berikutnya Beyond Creation. Semoga bisa menjadi manfaat dan menjadi inspirasi. Akhir kata, saya Denita mohon diri, be creative. Bye-bye.